ya untuk menghadapi persoalan yang di dunia yang kita hadapi ini, solusinya tadi iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Dua, ya tentu rukun iman yang lainnya juga, tapi terutama dua inilah, ada iman kepada Allah dan di sini ya. Iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Gitu ya. Karena itu mengatur semua kehidupan kita. Ketika kita mau berbuat jahat misalkan, kita ingat saya beriman kepada Allah dan ada tanggung jawabnya di akhirat nanti. Jadi tidak bisa lakukan sesuatu sembarangan gitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa terus belajar dan memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat semua, selamat datang di podcast Nur Semesta, tempatnya ngaji risalah Nur, karya Badi'uz Zaman, Said Nursi. Jernihkan hati, cerahkan akal. Baik sahabat semua, saya Ma'ruf akan menemani Anda semua dalam podcast kali ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu keimanan sebagai solusi bagi persoalan kehidupan. Tentunya dalam perspektif Risalah Nur, karya Badi'uz Zaman Said Nursi, yang kita ambil dari sebuah buku yang berjudul Nasihat Spiritual, Mengokohkan Akidah, Menggairahkan Ibadah. Untuk membahas tema ini, insya Allah kita sudah menghadirkan narasumber, yaitu Ustadz Hasbishen. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Gimana kabarnya Mas Ma'ruf, sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz sudah hadir di sini, di tengah kesibukannya masih bisa berbagi ilmu. Alhamdulillah. Untuk sahabat podcast semua. Baik sahabat semua, untuk pembahasan ini kita mau mengawali dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu adalah, apa hubungannya antara persoalan kehidupan dengan keimanan? Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terkait dengan pertanyaan Mas Ma'ruf, di sini ada jawaban yang sangat bagus sebenarnya ya, dalam buku Nasihat Spiritual di kalimat ke-7, yaitu bunyinya begini: jika engkau ingin memahami mengapa iman kepada Allah dan hari akhir merupakan kunci paling berharga yang dapat memecahkan misteri dan teka-teki alam bagi jiwa manusia, serta dapat membuka pintu kebahagiaan dan ketenangan. Iman ya. Mengapa sikap tawakal manusia kepada penciptanya dengan bersabar dan sikap memohon kepada pemberi rezeki dengan bersyukur merupakan dua obat yang paling ampuh. Serta mengapa sikap menyimak Al-Quran, tunduk kepada hukumnya, melaksanakan salat dan meninggalkan dosa besar merupakan bekal akhirat yang paling berharga, cahaya kubur yang paling terang, dan tiket perjalanan menuju keabadian. Ya, jika engkau ingin memahami semua itu, maka simaklah cerita imajiner berikut ini. Jadi apa yang disampaikan di sini semuanya terkait dengan semua persoalan kehidupan dalam kehidupan sebenarnya ini. Dan di sini ada sebuah cerita yang menarik sebenarnya ya. Kalau saya ringkaskan ya, adalah jadi dalam buku ini digambarkannya ada cerita imajiner, terjadi perang dunia. Jadi ada seorang prajurit dalam kondisi sulit dan dilema karena di sebelah kiri dan kanannya ada luka yang parah. Gitu. Kemudian di belakangnya itu ada singa yang siap menerkamnya. Singa ya? Iya, singa, betul.
Di depannya itu ada tiang gantungan yang membinasakan orang-orang yang dia cintai. Nah, kan ketakutan ya, Iya, gitu. iya. Dikelilingi Ya, berbagai bahaya. Ya. berbahaya. Dan ditambah lagi di hadapannya, di depannya itu ada sebuah perjalanan yang dia harus tempuh. Bisa dikatakan sebuah pengasingan. Gitu. Kondisinya dalam kondisi sulit seperti ini. Tapi tiba-tiba muncul seorang lelaki tua di sebelah kanannya, seperti Nabi Khidir ya, yang selalu memberikan solusi ya, gitu ya. Seperti Nabi Khidir, dia bilang, jangan putus asa. Jangan putus asa, nanti saya akan memberikan kepada kamu 2 azimat, semacam bacaan ya. Oh, mungkin mantra kalau mantra ya, bacaan gitu, sehingga singa tadi bisa berubah menjadi kuda. Tiang gantungan yang ada di depan yang menakutkan itu menjadi sebuah ayunan yang menyenangkan. Nah, kemudian dia juga bilang, saya akan kasih kepadamu 2 obat. Dengan obat itu kamu gunakan 2 luka yang parah yang kamu miliki sembuh dan wangi seperti bunga gitu. Sementara untuk solusi perjalanan yang kamu hadapi itu, saya akan kasih sebuah tiket. Karena saking panjang itu ya? Iya, betul. Dengan tiket itu kamu bisa melakukan perjalanan seperti naik pesawat gitu. Bisa cepat tempuhnya gitu. Dalam kondisi itu ya mungkin dia senang kan, itu ada solusi lah. Tapi dalam cerita itu tiba-tiba di sebelah kirinya ada seorang lelaki yang muncul, ya bagaikan syaitan ya, dan mulai berbisik kepadanya. Dia bilang, kita tidak perlu pusing dengan hal-hal yang disampaikan itu. Ayo kita minum khamar, melihat wanita-wanita yang cantik, yang mencari kesenangan. Tidak perlu pikir, ya gitu. Bersenang-senang lah. Di dunia ini kita sebentar lah ya gitu. Kemudian tadi dia lihat prajurit kan baca sesuatu kan berkomat-kamit gitu. Dia bilang, apa yang kamu baca? Ini 2 azimat bacaan gitu ya. Tinggalkan aja. Jangan merusak kesenangan kita dengan hal-hal seperti itu. Nggak usah dibaca gitu. Ya, tidak usah baca lah ya. Kemudian dia melihat, dia pegang sesuatu. Dia bilang, apa yang kamu pegang? Dia bilang, ini obat. 2 obat untuk 2 luka saya. Oh, tidak perlu pakai obat. Kamu kan sehat sebenarnya. Kenapa yang pakai obat? Gitu. Iya. Terus karena dia melihat juga sebuah tiket ya, dalam di tangannya, dia nanya lagi kepada prajurit itu, tiket apa itu? Dia bilang, ini tiket perjalanan yang saya harus tempuh gitu. Oh, tidak perlu kita melakukan perjalanan. Ini kan musim semi yang cuacanya enak sekali. Tidak perlu jalan-jalan. Kita tetap fokus di sini, bersenang-senang aja lah. Iya. Itu ceritanya ya. Setelah menyampaikan itu, sang prajurit juga mulai terpengaruh. Karena menarikkan apa yang dia sampaikan, membuat kesenang-senangan. Tapi tiba-tiba dia di sebelah kanannya itu terdengar suara lagi. Dia berbisik, kata dia, kalau untuk ajakan itu coba kamu sampaikan hal berikut ini. Ada hal yang menarik ya, mungkin kita perlu baca, yaitu jika ini prajurit menyampaikan kepada lelaki yang jahat itu ya, yang ngajak senang-senang itu ya gitu ya, betul. Jika engkau bisa membunuh singa yang berada di belakangku, menyingkirkan tiang gantungan yang berada di hadapanku, menyembuhkan lukaku yang menganga di sebelah kanan dan kiriku, serta membuatku tak perlu lagi melakukan perjalanan yang sulit dan panjang, maka perlihatkan hal itu padaku dan berikan apa yang kau miliki. Ini kan saya menghadap satu persoalan. Kamu ada solusi lah, kira-kira begitu ya. Setelah itu engkau boleh mengajakku bermain-main dan bersenang-senang, namun jika tidak, diamlah wahai orang bodoh. Biarlah orang mulia seperti Khidir alaihissalam ini saja
yang berbicara. Mm-mm. Nah, ini cerita imajiner yang ada dalam buku ini. Nah, kira-kira ini kan imajiner ya. Ya. Nah, hakikatnya apa ini, Ustaz? Oh ya, itu menarik memang, perlu kita bahas. Dan di sini disampaikan bahwa wahai jiwa yang meratapi sesuatu yang ditertawakan oleh masa mudanya, ketahuilah bahwa si prajurit malang itu adalah dirimu, yaitu manusia. Itu sebenarnya diri kita yang berada di dunia ini ya. Pada hakikatnya gitu. Sementara singa tersebut adalah ajal. Ajal yang siap menerkam ya. Setiap saat bisa datang kan ajal itu ya. Iya, betul. Lalu tiang gantungan di atas adalah kematian dan perpisahan yang pasti dirasakan oleh setiap jiwa. Kematian. Tidaklah engkau melihat bagaimana orang-orang yang dicinta terus meninggalkan kita dan pergi entah di waktu siang ataupun malam. Karena tidak tentu kapan kematian ajal itu datang ya. Makanya kadang-kadang ada saudara kita, teman kita yang sehat mungkin ya, tapi tiba kita dengar kabar wafatnya gitu ya. Nah, gitu. Selanjutnya, dua luka yang menganga tadi, yang pertama berupa ketidakberdayaan manusia yang tak terhingga. Dua luka ya, yang pertama berarti ketidakberdayaan manusia yang tak terhingga, dan yang kedua berupa kepapaan manusia yang tak terkira, kefakirannya ya, karena manusia itu membutuhkan banyak hal dari sisi itu ya, fakir, tak berdaya karena kadang-kadang ada virus yang masuk ke tubuh manusia membuat dia sakit. Berarti dua luka itu ketidakberdayaan dan kefakiran. Adapun pengasingan dan perjalanan panjangnya berupa rangkaian ujian dan cobaan yang dihadapi manusia yang berawal dari alam arwah, lalu rahim ibu, masa kanak-kanak, dan kemudian masa tua, dunia, kubur, barzakh, mahsyar, dan sirat. Itu perjalanan panjang yang tadi. Panjang itu ya itu sebenarnya. Berbagai alam itu ya. Iya betul. Lintas alam. Perjalanan manusia itu. Kemudian kedua azimatnya yang bacaan tadi berupa iman kepada Allah dan hari akhir. Ini dua iman kepada Allah dan kepada hari akhir itu jadi solusi segala persoalan. Gitu. Ya, dengan azimat suci ini, kematian yang tadinya tampak dalam bentuk singa berubah menjadi kuda jinak, bahkan menjadi burak yang membawa manusia yang beriman dari penjara dunia menuju taman surga di hadapan Tuhan yang Maha Pemurah. Contohnya kematian yang kalau tidak ada iman, ya itu sesuatu yang sangat menakutkan. Tapi dengan adanya iman kepada Allah dan hari akhir, justru sebenarnya kematian itu menjadi wasilah atau perantara mengantarkan kita kepada alam kubur, alam akhirat. Oleh karena itu, orang-orang yang mencapai kedudukan sempurna mencintai dan mendambakan kematian sebab mereka telah melihat hakikatnya. Bukan dia takut, tapi menjadi wasilah ketemu dengan orang-orang yang dicintai, bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, perjalanan waktu yang berisi perpisahan dan kematian dengan azimat iman ini berubah menjadi satu bentuk percaya di mana ia mendorong manusia untuk melihat hal yang baru dengan terbarunya segala sesuatu. Jadi kita melihat alam yang baru ya, setelah kematian itu ya. Bahkan ia menjadi objek perenungan dalam beragam bentuk mujizat kreasi Sang Pencipta, tanda-tanda kekuasaannya, dan manifestasi rahmatnya. Sama seperti keindahan yang dihasilkan dari perubahan cermin yang memantulkan warna-warni sinar matahari dan perubahan gambar pada tayangan film, sehingga menjadi pemandangan yang menarik. Jadi dengan iman itu yang segala sesuatu yang berubah, yang bagi kita itu sesuatu yang menakutkan, hakikatnya itu perubahan seperti cerminnya. Maksudnya selalu diperbarui manifestasi Asmaul Husna. Itu iman kepada Allah dan hari akhir. Terkait dengan dua obat itu ya, kan tadi ada dua obat ya yang disebutkan. Obat itu adalah pertama, ia berupa sikap tawakal kepada Allah dan sikap sabar. Yang pertama itu sikap tawakal dan sabar, yaitu bersandar kepada kudrat Tuhan Sang Pencipta dan yakin pada hikmahnya. Jadi lukanya itu ketidakberdayaan, obatnya itu sikap tawakal kepada Allah dengan bersabar. Benarkah demikian?
Ya orang yang dengan identitas ketidakberdayaannya bersandar kepada penguasa alam yang memiliki perintah kun fayakun, bagaimana mungkin akan gelisah dan panik. Gitu ya. Kita tidak berdaya, tapi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa alam yang memiliki perintah kun fayakun. Jadi ketika perintah jadi, jadilah. Ya, itu ya. Untuk apa kita takut? Tentu saja ia akan tegar dalam menghadapi musibah yang paling sulit sekalipun seraya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tenang dan lapang sambil mengucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi apapun yang kesulitan yang kita hadapi, kadang musibah, yang macam-macam penyakit dan sebagainya, ya karena iman kita, ya kita ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya orang yang mengenal Allah menikmati ketidakberdayaan dan rasa takutnya kepada Allah. Benar, dalam rasa takut terdapat kenikmatan. Andaikan kita dapat meminta penjelasan dari anak kecil yang berusia 1 tahun dengan mengasumsikan bahwa ia memiliki akal dan bisa berbicara, apa kondisi paling indah dan paling nikmat bagimu? Gitu ya. Jadi kalau anak itu, kalau ibunya pukul misalkan, tapi dia nangis, kembali peluk ibunya. Gitu. Tidak berdaya atau satu kesulitan yang dihadapi, pasti datangi ibunya kan? Itu. Jadi ketidakberdayaannya itu menjadi wasilah dapat perlindungan dari ibunya, gitu. Atau mendapatkan kasih sayangnya. Begitu pula pada akhirnya manusia. Ketika kita menghadap masalah atau apa gitu, ya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak kecil bisa dapat solusi dengan ibunya, ya kan itu kasih sayang ibu itu baru percikan dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Gitu ya. Karena alasan inilah orang yang telah mencapai kesempurnaan iman merasakan kenikmatan dalam ketidakberdayaan dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah kita tidak berdaya, kita takut dengan Allah, itu wasilah ya. Kenikmatan, kita dapat kenikmatan. Bahkan mereka berlepas diri dari seluruh daya dan kekuatan mereka lalu berlindung kepada Allah lewat ketidakberdayaan mereka. Makanya kita sering ucapkan la haula wala quwata illa billah. Gitu ya. Mereka mempersembahkan rasa tidak berdaya dan takut tersebut sebagai wasilah dan penolong bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketidakberdayaan kita justru jadi wasilah dapat pertolongan dari Allah gitu ya. Itu obat pertama tadi ya. Ini ada satu obat lagi nih. Obat kedua adalah doa, permintaan, rasa cukup dengan pemberian Allah ya. Bersyukur kepadanya serta yakin dan percaya terhadap rahmat Tuhan pemberi rezeki yang Maha Pengasih. Karena ini sisi kefakiran manusia yang kebutuhannya banyak ya gitu. Ini kita percaya dengan rahmat Tuhan karena Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki begitu ya. Benarkah demikian? Ya, orang yang menjadi tamu zat yang telah menghamparkan muka bumi sebagai hidangan penuh nikmat, serta menjadikan musim semi sebagai karangan bunga yang indah lalu meletakkannya di samping hidangan itu, sekaligus menaburkan di atasnya. Ya, orang yang menjadi tamu zat yang maha pemerah itu, bagaimana mungkin kepapaan dan rasa butuhnya menjadi beban baginya. Istilahnya kita tamunya Allah di muka bumi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya menghambakan bumi sebagai hidangan yang penuh dengan berbagai nikmat, gitu ya. Kalau kita bertamu jadi tamu orang kaya, semua kebutuhan dipenuhi ya. Jadi seperti ini seperti itu pula kita tamunya Allah di muka bumi ini ya. Kita memohon kepada Allah, terus bersyukur kepada Allah dan yakin bahwa Allah bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Bagi orang seperti itu ya tidak ada kesulitan sebenarnya. Gitu. Semua kebutuhannya bisa dipenuhi. Kita yakin dengan itu. Justru ia akan menjadikan kepapaan dan rasa butuhnya kepada Allah sebagai perangsang untuk meraih nikmat tadi. Bahkan ia semakin menampakkan rasa butuhnya sebagaimana orang yang semakin menampakkan keinginannya. Ya, disinilah tersimpan rahasia
Mengapa orang-orang yang memiliki iman sempurna bangga dengan rasa butuh mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Namun engkau tidak boleh salah faham mengenai yang kami maksudkan dengan rasa fakir atau kepapaan di sini ialah merasakan kefakiran, tunduk dan memohon kepada Allah semata. Bukan menampakkan kefakiran di hadapan manusia, merendahkan diri dan meminta-minta pada mereka. Nah, itu kuncinya di situ ya. Kita merasa fakir di hadapan Allah, kita sampaikan kepada Allah, jangan menampakkan kefakiran kita, rasa butuh kita itu kepada manusia, kepada makhluk. Oh iya. Ini penting, kadang-kadang orang anggap kita merasa butuh kepada Allah dan semuanya, malas bekerja dan semuanya. Jangan seperti itu. Nah, itu kita merasa rasa butuh kita itu kefakiran kita di hadapan Allah. Kemudian tadi dalam cerita kan ada tiket ya. Maksud dari tiket itu apa sih? Itu juga dijelaskan. Lalu terkait dengan mandat tiket atau kartu tersebut, ia berupa melaksanakan kewajiban, terutama sholat 5 waktu dan menjauhi dosa besar. Itu tiketnya. Tiket ya, kita menuju alam akhirat itu bekal kita ya ibadah, terutama sholat dan menjauhi dari dosa besar. Jadi ada penekanan di sini ya dari dosa besar. Dan maksud dari dosa besar itu sebenarnya di buku Malaik Parla itu beliau sampaikan. Memang ada beberapa riwayat terkait dengan dosa besar ini ya. Kalau dalam perspektif sains ini, membunuh, berzina, meminum khamar, durhaka kepada orang tua, atau memutus silaturahim, berjudi, memberikan kesaksian palsu, loyal terhadap perbuatan bid'ah yang membahayakan agama. Nah, itu yang disebut dosa besar ya. Dosa besar gitu. Baik. Benarkah demikian? Ya, seluruh kalangan ahli serta kalangan yang telah mencapai tingkatan kasyaf, zauq dan penyaksian yang terdiri dari para ulama dan wali yang salih sepakat bahwa bekal, simpanan, cahaya dan burak di perjalanan abadi yang panjang dan gelap itu diperoleh dengan melaksanakan perintah Al-Quran dan menghindarkan diri dari larangan-larangannya. Jadi semua wali Allah, para ulama, para nabi ya sepakat bahwa ya tiket ya berupa ibadah itu, bekal kita di akhirat itu yang mempermudah perjalanan kita di alam akhirat. Nah, itu ya. Sebenarnya itu ya, dengarkan perintah dari Al-Quran, melaksanakan dan menjauh dari larangannya. Jika tidak, maka pengetahuan, filsafat, keahlian dan hikmah sama sekali tidak berguna dalam perjalanan tersebut. Sinarnya hanya sampai di pintu kubur. Jadi selainnya ya, kalau kita tidak mendengar perintah dan larangan agama itu ya, ilmu yang lain itu ya menemani kita sampai pintu kubur. Setelah itu ya bisa jadi tidak bermanfaat gitu. Oleh karena itu, wahai diri yang malas, betapa ringan mengerjakan sholat 5 waktu dan menjauhi 7 dosa besar. Serta betapa mudahnya jika dibandingkan dengan besarnya pahala yang dihasilkan. Ya, sebenarnya pada hakikatnya kewajiban itu tidak terlalu banyak. Ya, dosa juga yang tadi dosa besar itu tidak terlalu banyak juga. Maksudnya tidak membebani manusia sebenarnya. Untuk ketenangan di hidup ya. Kita jauh dari itu ya, kita tenang dan tidak terlalu memberatkan kita sebenarnya. Jika engkau cerdas, niscaya dapat memahami semua itu. Katakanlah kepada syaitan dan orang yang mengajakmu kepada kefasikan dan senda gurau itu. Jadi ketika ada orang yang mengajak kita misalkan ya, kadang-kadang gitu ya, ada yang ngajak kamu hidup di dunia ini cuma sekali aja. Ada kesenangan yang ya kita coba aja semuanya. Ya datang ke dunia sekali aja katanya. Cobain aja semua kenikmatan gitu. Ya tidak halal haram, tidak memperhatikan. Nah, ketika ada yang mengajak seperti itu, ya kita omong sama mereka. Nah, kira-kira kalau ada ajakan-ajakan gitu, gimana caranya? Tapi sebelum ke itu Ustaz, mungkin perlu kita highlight ya tadi terkait persoalan tadi ya. Ya. Artinya persoalan kehidupan itu nyata ya. Iya betul.
perjalanan manusia itu ternyata panjang. Ada disebutkan dari alam arwah, Ya, alam rahim, kemudian alam dunia, alam kubur, alam barzah, sampai nanti alam akhirat ya. betul. Artinya kan panjang banget, itu lintas alam. Ya, betul. Kemudian ada juga tadi persoalan ketidakberdayaan, kefakiran. Itu fakta, manusia itu sebetulnya fakir ya, Ya, betul. bahkan tidak punya apa-apa pas lahir ke dunia. Tidak berdaya juga mungkin banyak yang lebih kuat kalau dibandingkan dengan binatang gitu. Kemudian ada kegelisahan, kegalauan di dunia ini. Artinya itu semua sahabat fakta bahwa banyak sekali persoalan kehidupan ini. Tapi poin pentingnya di sini mungkin Ustadz bisa persingkat atau mungkin dirangkum terkait obat-obat tadi Ustadz. Artinya kayak seperti tadi iman kepada Allah dan hari akhir itu mungkin pondasinya. Ya. Dan selanjutnya mungkin Ustadz. Biar nanti sahabat semua menangkap gitu. Oh ya, mungkin kesimpulan dari yang disampaikan, ya untuk menghadapi persoalan yang di dunia ya, yang kita hadapi ini, solusinya tadi iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Dua, ya tentu rukun iman yang lainnya juga, tapi terutama dua inilah, Ada iman kepada Allah penekanan di sini ya. Iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Gitu ya. Karena itu mengatur semua kehidupan kita. Ketika kita mau berbuat jahat misalkan, kita ingat saya beriman kepada Allah dan ada tanggung jawabnya di akhirat nanti. Jadi tidak bisa lakukan sesuatu sembarangan gitu ya. Iya. Gitu. Kemudian tadi ada dua obat ya. Sikap tawakal kepada Allah ya, itu juga sangat penting. Karena yang kita hadapi itu tidak semuanya kita bisa mengendalikan. Mengatasi itu. Berarti ada hal yang bisa dikontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Iya gitu. Makanya kita tetap berusaha, tapi ya sisanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa tawakal tadi. Jadi tenang kita lah. Kemudian ketika kita butuh sesuatu, ya kita memohon kepada Allah yang Maha mencukupi ya. Salah satu asmaul ya kafi ya. Maha mencukupi ya, kita memohon kepada Allah. Itu untuk kefakiran kita ya. Iya, betul. Rasa butuh kita. Kemudian bekal untuk akhirat karena perjalanan panjang. Ya, butuh bekal nih. Bekal itu ibadah kita, terutama sholat. Tentu perlu kita tekankan juga menjauhi dari maksiat. Kira-kira begitu inti dari pembahasan kita pada pagi ini. Gitu. Oke, bagus. Itu ya sahabat. Jadi kalau kita ringkas ada beberapa ya, iman kepada Allah dan hari akhir, kemudian ada tawakal dan doa ya. Selanjutnya juga ada ibadah dan menjauhi maksiat. Ada 4 ya. Kemudian tadi Ustaz, nyambung ke yang tadi ya, bahwa tidak bisa kita pungkiri di dunia ini kadang-kadang ada aja godaannya. Oh betul. Entah itu lintasan pikiran, bisikan hati, yang sebelah kiri tentunya ya, yang biasanya buruk-buruk itu, atau mungkin ada setan yang berwujud manusia. Iya betul, pasti. Itu bagaimana kita bisa menangkal ajakan mereka? Oh iya, ini untuk itu di sini ada dalam buku ini ada kalimat-kalimat yang luar biasa menurut saya. Coba kita menyimaknya. Kalau ada yang mengajak seperti itu ya, ini jawaban kita, bagus banget. Kalau engkau memiliki cara untuk membunuh kematian dan melenyapkan perpisahan dari dunia, yang ajak itu kita bilang, ayo, kamu bisa membunuhkah kematian yang kita hadapi ini? Atau melenyapkan perpisahan dari dunia? Kalau engkau memiliki obat untuk menghilangkan ketidakberdayaan dan kefakiran yang ada pada diri manusia, kita punya 2 luka itu. Bisa mengobati kah? Serta kalau engkau memiliki sarana untuk menutup pintu kubur, maka coba tunjukkan dan katakan biar ku dengar dan ku patuhi. Sementara di depan ada kematian, kamu bisa hilangkan nggak? Pintu kubur bisa tutupkah? Tidak mungkin kan? Namun jika tidak, diamlah, pasalnya Al-Quran membacakan ayat-ayat kauniyah di Masjid Alam yang besar ini. Karena itu mari kita menyimaknya, meraih cahayanya dan mengikuti petunjuknya yang penuh hikmah, sehingga lisan kita basah dengan berzikir dan membacanya.
Nah, kalau yang tadi persoalan manusia itu tidak bisa dikasih solusi ya, kamu wahai setan atau orang yang mengikuti langkah setan ya diamlah, karena Al-Quran yang berbicara gitu. Ya, segala ucapan hanya miliknya, dialah yang maha benar, Allah Subhanahu wa taala. Dia pula yang memperlihatkan hakikat kebenaran serta menebarkan ayat-ayat cahaya hikmah. Nah, ini counter lah untuk orang yang mengajak untuk maksiat gitu. Jadi sahabat mungkin bisa ditantang ya, yang mengajak itu suruh menghapus atau memberikan solusi terhadap semua persoalan yang tadi disebutkan. Iya. Kalau tidak bisa, berarti diam, nggak usah ngajak-ngajak gitu ya. Baik Ustadz, mungkin untuk yang terakhir nih, ada yang disampaikan Ustadz? Ya, kalau kesimpulan kan sudah tadi saya sampaikan, mungkin kita tutup dengan doa. Ada doa yang sangat bagus sekali. Oh, boleh Ustadz, Ya, silakan. karena selesai itu pembahasannya selalu ditutup dengan doa. Boleh. Doa yang luar biasa. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma nawwir qulubana binuril iman wal Qur'an. Amin. Allahumma anina bil iftiqari ilaika. ولا تفقرنا بالاستغناء عنك تبرأنا إليك من حولنا وقوتنا والتجأنا إلى حولك وقوتك فاجعلنا من المتوكلين عليك ولا تكلنا إلى أنفسنا واحفظنا بحفظك وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات وصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك وصفيك وخليلك وجمال ملكك ومليك صنعك وعين عنايتك وشمس هدايتك ولسان محبتك ومثال رحمتك ونور خلقك وشرف موجوداتك وسراج وحدتك في كثرة مخلوقاتك وكاشف تلسم كائناتك ودلال سلطنات ربوبيتك ومبلغ مرضياتك ومعرف كنوز أسمائك ومعلم عبادك وترجمان آياتك ومرأة جمال ربوبيتك ومدار شهود وإشهادك وحبيبك ورسولك الذي أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة مقربين وعلى عبادك الصالحين آمين والحمد لله رب العالمين. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas doanya. Menurut saya ini luar biasa doanya, sahabat. Yang ingin mendapatkan doanya mungkin bisa juga dilihat langsung di bukunya ya, sahabat. Ada di buku Nasihat Spiritual Mengokohkan Akidah, Menggairahkan Ibadah. Baiklah sahabat, alhamdulillah itulah podcast kita kali ini. Terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktu berbagi ilmu pada kita. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk Ustadz. Dan semoga apa yang kita bahas pada episode kali ini tentu bisa menambah wawasan kita, memperdalam kajian keagamaan kita, dan yang paling penting adalah terus membuat motivasi untuk diri kita menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi. Baik sahabat, terima kasih sudah mendengarkan podcast Nur Semesta. Jangan lupa jika ini berdampak dan bermanfaat untuk Anda semua, bisa Anda follow, share, dan bagikan ke orang-orang terdekat agar lebih berdampak dan bermanfaat. Saya Ma'ruf pamit undur diri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.